Seringkah teman-teman merasa memiliki gejala seperti flu, tapi sebenarnya tidak benar-benar terkena flu? Dalam artian, mungkin teman-teman merasakan gejala-gejalanya, pilek lah, hidung tersumbat lah, demam, dan lain-lain. Tapi sebenarnya ya, aku tuh sebenarnya nggak flu gitu loh. Sering mengalaminya? Tonton video sampai habis. Teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, anxiety disorder, baik disertai dengan gangguan lambung ataupun tidak disertai dengan gangguan lambung, seringkali mengeluhkan hal seperti ini. Mereka sering mengeluhkan bahwa, "Kok aku pilek terus ya? Kok hidungku tersumbat ya? Kok aku sering demam ya? Kok rasanya aku sering kena flu ya? Emang ini kenapa sih?" Gitu kan. Jadi teman-teman sering merasakan mungkin teman-teman dalam keseharian teman-teman mungkin sering merasakan lesu, mengalami gejala-gejala seperti yang tadi saya sebutkan, antara lain misalnya demam lah, dinginan lah, tenggorokan terasa perih lah, pusing lah, dan lain-lain yang ya kayak mirip gejala flu gitu ya teman-teman ya. Sering merasa lelah gitu kan, kayak terserang flu, tapi sebenarnya ya teman-teman baik saja gitu loh. Jadi teman-teman ini hal yang umum ya teman-teman sebenarnya sekali lagi ini hal yang umum yang sering dialami oleh mereka yang mengalami gangguan kecemasan. Jadi teman-teman nggak perlu merasa khawatir teman-teman, nggak perlu merasa terlalu takut teman-teman ketika teman-teman tahu bahwa teman-teman mengalami apa yang saya sebutkan tadi dan teman-teman ternyata juga mengalami kecemasan. Karena banyak orang yang kemudian jadi cemas, "Aduh kenapa ya aku jadi begini ya? Kok rasanya aku tuh seperti gampang sakit? Kok rasanya aku tuh gampang sekali flu? Kok aku tiap kali harus kerokan rasanya?" Nah, itu sebenarnya teman-teman itu hal yang sekali lagi saya ulang, kalau teman-teman mengalami kecemasan itu bisa terjadi, ya, itu bisa terjadi dan itu umum dialami oleh banyak orang. Nah, tiap-tiap orang juga beda sebenarnya, ada yang sering, ada yang enggak. Mungkin yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, "Kenapa sih? Kok bisa sih cemas bisa membuat seperti itu efeknya? Kok bisa sih cemas bisa membuat jadi badan seperti itu?" Nah, ya bisa teman-teman. Secara umum teman-teman ketika kita cemas, cemas itu kan sebenarnya adalah mengaktifkan respons stres, ya kan? Mengaktifkan respons stres. Dan ketika stres yang terlalu banyak itu bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan imun tubuh kita. Sehingga makanya teman-teman akan relatif ya, akan jadi kayak sering mengalami hal ini dan itu normal sekali. Nanti teman-teman ketika teman-teman sudah bisa lebih nggak cemasan lagi, teman-teman sudah bisa lebih tenang, ya ini pasti akan segera berlalu. Jadi nggak perlu mikir bahwa, "Wah kalau gitu aku akan terkena sakit penyakit yang lain dong kalau imun tubuhku turun." Ya enggak, jangan mikirnya terlalu berlebihan. Ya itu hanya pikiran Anda. Jadi di sini teman-teman tahu bahwa sebenarnya masalahnya yang saya tekankan adalah karena kecemasan teman-teman yang membuat jadi respon stresnya, kemudian membuat jadinya imun tubuh turun, itu aja. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah tidak terus, cemas. Jadi kalau tidak terus cemas artinya adalah kelola pikirannya, ya, kelola pikirannya, memanajemen stres yang sedang dialami. Karena memang ketika kita mengalami masalah pilek misalnya ya, pileknya nggak sembuh-sembuh gitu kan, udah ke dokter tapi belum sembuh, udah ke dokter A, B, C gitu kan, dokter mengatakan sebenarnya ya dikasih obat A atau B, dikasih obat yang lain-lain, ya kok masih meler terus gitu, sampai bingung, "Kenapa ini?" Nah, ketika teman-teman terus bertanya, "Kenapa kenapa kenapa kenapa?" Kira-kira itu teman-teman cemas nggak? Oh, udah tentu, udah pasti cemas, karena teman-teman udah mulai bertanya, "Kenapa kenapa?" Apalagi mau ditambahin, "Apa ada sakit apa lagi yang belum ketemu ya?" Nah, udah deh, itu membuat semakin cemas, semakin kecemasannya semakin meningkat. Nah, ketika kecemasan teman-teman meningkat, maka yang terjadi adalah yang mungkin sebelum ini teman-teman hanya mikir cemasnya mungkin hanya ketika pagi atau hanya ketika siang gitu kan. Karena meningkat, maka yang terjadi adalah
mikir tuh pagi, siang, sore, malam. Jadi semakin intens mikirnya. Dan ketika semakin intens mikirnya, semakin membuat tubuh kita jadi stres. Stres itu membebani sumber daya tubuh kita. Ya, ini yang menyebabkan membuat tubuh kita jadi sering merasa lelah, merasa tidak enak juga, ya. Dan juga mengalami gejala-gejala seperti flu atau merasa sakit. Itu bisa jadi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah paham ya bahwa apa penyebabnya. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah, oke, saya tahu bahwa saya perlu untuk memanajemen stres, saya perlu untuk mengolah stres, saya perlu untuk mengurangi kecemasan saya. Terus gimana caranya? Ya, caranya udah sering saya bahas juga di YouTube, kemudian teman-teman bisa cek lah banyak. Kalau teman-teman mau cara yang lebih bagus lagi dibanding YouTube, teman-teman bisa punyai buku Bapak Cemas, punya buku Goodbye Anxiety, untuk teman bisa mengatasi masalah kecemasan dan pikiran teman-teman. Secara umum teman-teman yang mau sering saya katakan adalah bahwa teman-teman silahkan untuk latihan nafas. Latihan nafas yang sering juga saya rekomendasikan bagi teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan adalah nafas perut. Saya sudah pernah bahas, saya sering bahas nafas perut. Silahkan carilah di YouTube-YouTube saya yang sebelum ini. Intinya nafas perut ya. Nah, nafas perut itu membantu teman-teman untuk mengurangi respon stres teman-teman atas apa yang terjadi pada teman-teman. Jadi itu akan bantu teman-teman lumayan lebih tenang ketika teman-teman lakukan. Dan juga yang perlu teman-teman lakukan juga adalah dengan cara olahraga. Olahraga itu hal yang mudah sekali. Memang ada beberapa teman-teman yang mungkin akan takut olahraga, karena ketika olahraga mungkin takut kalau jantungnya berdebar, takut nanti kalau olahraga kemudian pegal atau apapun lah, ada beberapa. Nggak apa-apa, teman-teman silakan terus latih dan latih. Yang penting teman-teman paham saja bahwa apa yang teman-teman alami ini tidak selamanya. Karena seringkali ketika kita cemas, kita akan sering berpikir bahwa ini akan selamanya seperti ini. Nah, itu semakin membuat teman-teman semakin cemas. Jadi ingatlah teman-teman bahwa ini hanya sementara saja. Dan ketika teman-teman bisa mengingatkan diri bahwa ini hanya sementara, maka teman-teman akan jauh lebih rileks. Dan rilekslah ini yang dibutuhkan teman-teman. Memang ada tantangan-tantangan lain ya, karena mungkin kita akan sering merasa, "Kok ini belum hilang-hilang ya? Kok ini masih muncul-muncul ya? Sampai kapan ya?" Ya, ya itu memang itu yang perlu dihadapi juga teman-teman. Saya percaya teman-teman bisa atasi karena saya sudah juga sering bahas. Nah, kalau teman-teman pengen untuk bisa mengatasi pikiran-pikiran yang berulang, pikiran-pikiran yang berisik, pikiran-pikiran seolah-olah mengancam teman-teman, seperti itu, teman-teman bisa ikuti online course mengatasi teror pikiran negatif, ya. Itu saya bahas dengan lebih detail teman-teman sebenarnya, bagaimana untuk mengatasi pikiran-pikiran yang terus berulang, bagaimana kita bisa berdamai dengan pikiran kita, bagaimana kita bisa lebih santai menyikapi pikiran yang hadir, itu saya bahas di online course. Jadi di situ teman-teman itu ada teman-teman masuk nanti ke suatu web khusus, di situ ada banyak video saya, di mana video itu berisi tentang bagaimana caranya, dan juga teman-teman bisa ulang berkali-kali. Dan itu nggak pernah ada di YouTube saya, ya. Nggak pernah ada di YouTube saya, pasti nggak ada. Jadi itu khusus memang untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan pikiran. Jadi teman-teman, izinkan ya teman-teman untuk saya ingatkan untuk teman-teman belajar untuk merilekskan tubuh teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai misalnya aromaterapi gitu ya misalnya, dan teman-teman merasa cocok dan membuat teman-teman merasa lebih rileks, ya silahkan dipakai dan izinkan juga bersabarlah. Karena ketika teman-teman sering cemas, maka ini akan butuh waktu juga untuk tubuh untuk pulih ya. Kan cemas itu kemudian membebani secara nggak langsung ke tubuh kan. Nah, jadi tubuh itu juga perlu untuk waktu juga untuk recovery teman-teman. Jadi kita perbaiki pikiran, tubuh juga perlu waktu recovery. Jadi kalaupun misalnya teman-teman mengalami masalah lambung juga, lambung kan juga perlu proses untuk recovery. Nah, gitu ya. Jadi izinkan teman-teman untuk bisa lebih berdamai dulu dengan keadaan yang sekarang.
Memang ada perasaan pasti ada kadang untuk menolak dengan yang terjadi. Nggak mau aku terus seperti ini. Nggak mau, aku nggak mau, gitu kan. Ada kayak penolakan-penolakan yang mungkin muncul ya, karena ya nggak enak kan teman-teman. Memang saya akui ketika ada sensasi-sensasi itu terus berulang dan terus ada, pasti kita akan gimana sih, kita akan tolak itu, kita nggak suka itu. Dan ketika nggak suka dengan itu, kita akan tolak itu. Dan ini yang sering terjadi. Dan sebenarnya ketika teman-teman sudah semakin menolak, yang terjadi adalah ya semakin stres sebenarnya teman-teman. Semakin tertekan teman-teman. Ya. Jadi sekali lagi izinkan untuk teman-teman belajar terus untuk berdamai dan tetap percaya bahwa teman-teman segera pulih, segera sembuh dari yang namanya gangguan kecemasan dari masalah yang saya sebutkan di video ini. Oke, teman-teman, demikian. Percaya teman bisa lebih cepat pulih. Bye-bye cemas, aku sehat, aku aman, aku bebas. Bye-bye.